Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ad-din kullih walau hal kal musyrikun walau hal kal munafiqun walau hal kal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya jualah sehingga kita berkumpul pada siang hari yang mulia ini untuk menunaikan fardu Jumat sebagai salah satu wujud nyata dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, alangkah lebih baiknya jikalau kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat merasakan indahnya cahaya iman dan Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menerima begitu banyak nikmat yang Allah berikan, begitu berlimpah ruah, karena saking banyaknya tidak ada satu mesin atau teknologi canggih yang mampu mencatat beberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga jika seandainya ranting-ranting kayu yang ada di permukaan bumi ini dijadikan pena dan seluruh lautan-lautan yang luas di dalam ini dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, maka niscaya ranting kayu itu akan hancur atau musnah dan lautan itu akan kering. Namun nikmat-nikmat Allah masih banyak yang belum bisa tertuliskan oleh hambanya. Dalam hubungan ini, maka wajarlah kiranya jika Allah Subhanahu wa taala menantang kita dan mempersilahkan kepada kita, kalau memang kita mau dan mampu melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah. Namun pasti kata Allah, sekali lagi pasti, kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in tuddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladahumul khafar. Dan jika sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Hadirin jamaah Jumat yang dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan sesungguhnya Allah memiliki status nikmat. Satu nikmat di antaranya telah diturunkan Allah dan dibagikannya kepada jin, manusia dan juga binatang. Dengan nikmat yang satu tersebut, maka semua makhluk akan saling sayang menyayangi, akan saling suka menyukai. Maka semua makhluk akan merasa kasih mengasihi dengan nikmat yang satu itu. Seekor keledai liar mengasihi anaknya, adapun nikmat rahmat lainnya digunakan Allah untuk mengasihi hamba-hambanya di akhirat pada hari kiamat kelak nanti. Memang kalau dilihat dari segi prioritasnya, kelihatan sangat sedikit. Dari 100 nikmat yang dimiliki Allah, hanya satu nikmat yang diperuntukkannya kepada makhluk di dunia ini. Sementara 99 lainnya Allah persiapkan untuk makhluknya yang hidup di akhirat ataupun di kehidupan kelak nantinya. Seperti ini tidak sebanding. Memang kalau dilihat dari segi pembagiannya, jelas tidak seimbang. Namun kalau kita lihat dari rasa dan segi nilainya, tentu tidak dapat kita bayangkan betapa besarnya, bahkan kita bandingkan sekalipun dengan apa yang telah kita miliki. Kendati pun nikmat Allah sangatlah banyak,
Namun para ulama sepakat untuk mengelompokkan nikmat Allah kepada 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, tidak saja kepada manusia tetapi juga kepada hewan, kepada tumbuhan, termasuk 2 jenis iblis yang setan yang semua mengganggu kehidupan kita. Semuanya diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, tahukah kita bahwa yang menyebabkan bisa hidup di permukaan bumi ini dikarenakan bumi ini berputar, dalam 1 kali putaran memakan 24 jam kehidupan atau dalam 1 hari. Bagi belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sana terjadi siang. Sebaliknya, bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sana sedang terjadi malam. Demikianlah seterusnya silih berganti hingga hari kiamat nanti. Dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia-rahasia kehidupan dengan berputaran bumi ini. Disinilah sebenarnya bahwa kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Coba kalau kita bayangkan bagaimana jikalau apa yang telah terjadi jika sekiranya bumi ini tidak berputar. Seandainya bumi tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang terus-menerus dan ada belahan bumi yang mengalami malam terus-menerus. Ini berarti bahwa seluruh zat yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik itu air laut, air sungai, air danau, sumur dan sebagainya, semuanya akan mendidih. Bahkan yang ada dalam tubuh kita termasuk darah kita, karena darah juga merupakan zat cair, sudah dapat dipastikan tidak ada akan kehidupan di permukaan bumi ini. Bahkan lama kelamaan bumi ini akan hangus, hancur, lebur dan akan menjadi debu. Begitulah dengan Rahman dan Rahimnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini berputar sehingga terjadilah siang dan malam secara silih berganti, sehingga yang karenanya maka suhu udara juga berganti-ganti. Yang ada di permukaan bumi akan selalu stabil atau konstan, tidak terlalu panas dan juga tidaklah terlalu dingin. Cukup banyak ayat Al-Quran menerangkan bahwa pernyataan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang dengan kuasanya telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur silih bergantinya siang dan malam, sebagaimana juga firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Demikian jugalah dalam kehidupan beragama. Allah dengan jelas dan tegas memberikan petunjuknya kepada kita semua manusia melalui Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai perintah atau kewajiban yang harus dijalankan maupun berbagai larangan yang harus kita tinggalkan. Namun Allah sama sekali tidak memaksa kita mau melaksanakan kewajiban itu, mau atau tidak. Yang jelas Allah sudah memberikan garisan-garisan kehidupan yang tegas dan jelas, yang kesemuanya tentu ada risiko dan konsekuensinya. Demikianlah memang itu kebebasan kepada kita selalu memilih penghargaan ataupun hukuman bagi yang rajin menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larang-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dibanggakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling penting adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Berkaitan dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Hidayah adalah mutlak milik Allah. Wewenang sepenuhnya ada di tangannya. Rasulullah sendiri tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga, sahabat atau orang-orang yang beliau cintai. Sebagai contoh, seperti Abu Thalib, paman Nabi. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam pada masa kaum muslimin Rasulullah.
Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan, kejujuran, keindahan budi pekerti Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa menyaksikan betapa kebesaran mukjizat Rasulullah. Namun apa kehendak dikata, ternyata di akhir hayat beliau, paman Nabi bernama Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat dua syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah berusaha sebisa-bisanya membimbingnya, membujuknya agar mengucapkan dua kalimat syahadat, namun malah justru tidak dihiraukan oleh beliau. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Beliau tidak bisa berbuat banyak tanpa izin dan restu dari Allah, tanpa kehendak Allah, dan Allah Maha tahu serta Maha bijaksana terhadap apa yang menjadikan keputusannya. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat yang Khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk kehidupan, menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan diberikan teguran ketika kita melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencinta dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala.